Mohon perhatiannya. Acara MPLS hari kedua akan segera dimulai. Dimohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Kegiatan MPLS hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 akan segera dimulai. Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan dari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Alhamdulillah peserta sudah mulai masuk ke meeting dan sudah memenuhi meeting room. Acara pertama akan dilaksanakan dengan materi sekolah ramah anak yang akan disampaikan oleh Ibu Suci Nur Fitrianti SPD. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking. Selanjutnya materi kedua, keluarga sadar hukum, akan disampaikan oleh Ibu Elis. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Neng Ratnasari. Dan materi ketiga akan disampaikan oleh Pak Gali, yaitu tentang bahaya narkoba. Silakan anak-anak, persiapkan alat tulis kalian, dibuatkan resumenya sebaik mungkin, karena di akhir acara nanti akan ada apresiasi karya terbaik dari masing-masing jurusan. Nanti akan Ibu pilih siapapun yang mempunyai karya terbaik dan akan disampaikan. Dan insya Allah semuanya akan dibuatkan reward berupa sertifikat. Dan untuk juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing jurusan karya terbaiknya, di samping sertifikat ada reward lainnya. Jadi Ibu mohon untuk pengisian tugas itu dilakukan secara sebaik-baiknya. Acara kegiatan MPLS hari ini Ibu buka diawali dengan materi pertama. Dipersilakan untuk Ibu Suci Nur Fitrianti SPD untuk memberikan materi pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh mic-nya dibuka ya, Ibu ingin dengar suara kalian. Ya, masing-masing silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi Ibu melihat kalian apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalian dengan semangat mengatakan luar biasa. Siap ya? Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya alhamdulillah apabila kalian berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan seluruhnya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama Ibu ucapkan datang dan selamat bergabung peserta MPLS di sekolah SMK Angkasa ini. Senang sekali Ibu dapat bertegur sapa, bertatap
dengan kalian semuanya walaupun tidak secara langsung, kita melalui virtual, melalui aplikasi Zoom meeting ini, ya nggak apa-apa ya tidak secara langsung. Kan kalian juga tahu bahwa sekarang negara kita tercinta ini sedang mengalami musibah, ya ada virus corona, ya mengalami pandemi. Tidak hanya di Indonesia aja, tapi di semua negara pun sama mengalami hal yang sama. Nah, yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan virus corona ini bisa lenyap dari muka bumi ini. Ya, sehingga kalian bisa beraktivitas secara normal kembali, gitu ya. Kan ada pepatah nih, sebelum bahas materi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama Ibu Suci Nur Fitrianti. Biasa Ibu dipanggil Ibu Suci atau Ibu Uci. Ya, Ibu adalah guru BK di SMK Angkasa ini. Yuk langsung saja ke pembahasan materi. Pak Teguh, silakan. Ya Ibu, hari ini akan membahas atau membawakan materi berkaitan dengan sekolah ramah anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menyimak video. Ya, silakan kalian simak video ini dengan baik. Karena nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yuk, mangga Pak Teguh, langsung videonya. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak. Karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak
tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai, sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata, yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak, menuju Indonesia layak anak. Ya, kalian sudah menyimak dengan baik kan semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Ya, kita lihat langsung ke PowerPoint-nya, Pak Teguh. PowerPoint lagi? Oh iya. Ya, apa sih itu sekolah ramah anak? Lihat di sini. Tadi sudah dijelaskan di video secara lengkap apa itu sekolah ramah anak. Nah, tapi di sini Ibu hanya intinya saja ya, sekolah ramah anak adalah sekolah yang bersih, aman, ramah, kemudian sekolah yang indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman tentunya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Nah, harapannya nanti sekolah diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual saja, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Tadi kan kalian sudah menyimak sekolah ramah anak itu apa, dari mulai definisinya apa,
kemudian konsepnya apa, komponen-komponennya apa, itu semuanya sudah ada di video. Nah, di sini Bu hanya akan lebih membahas mengenai sekolah ramah anak yang anti kekerasan dan non diskriminatif. Ya, kita lihat bersama-sama di sini. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang anti kekerasan, non diskriminatif, aman, nyaman, serta terbuka, dan melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan untuk mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Nah, non diskriminatif itu seperti apa sih? Nah, prinsip sekolah angkasa adalah tidak membeda-bedakan siswa-siswinya. Ya, seperti tadi yang disebutkan di video bahwa semua siswa-siswi, semua anak memiliki hak yang sama. Ya, semua siswa-siswi memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, baik itu pembelajarannya maupun sarana prasarananya. Tidak membeda-bedakan ini perempuan, ini laki-laki, ini cantik, ini tidak cantik seperti itu ya, tidak membeda-bedakan seperti itu. Ya, misalnya seperti ini. Hey, kamu misalnya, oh ya gini. Hey kamu pintar, hey kamu bodoh, saya mah pintar, nggak boleh deh megang alat ini, tidak seperti itu ya. Atau misalnya, hey kamu gendut, pantas untuk dibully, tidak seperti itu ya. Hey kamu hidung misalnya ya, tidak seperti itu juga ya. Jangan melakukan hal seperti itu. SMK Angkasa tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk membeda-bedakan ya. Kemudian dari membedakan itu, ya, dari membeda-bedakan itu timbullah yang namanya kekerasan. Ya, kekerasan di sini bukan hanya kekerasan fisik aja, ya. Kekerasan misalnya tawuran, gelutan sama teman, tidak seperti itu aja. Tetapi sekarang ada kekerasan ucapan, lisan. Ya, misalnya awalnya heureuy, awalnya bercanda. Hei, kamu gendut, awalnya bercanda, tapi lama-lama si anak yang diejek itu merasa sakit hati, kemudian akhirnya minder. Nah gitu ya, itu tidak diperbolehkan dilakukan oleh siswa-siswi SMK Angkasa. Nah, diskriminatif ini bukan hanya berlaku untuk siswa saja, tetapi untuk guru juga. Ya, tidak boleh membeda-bedakan siswa-siswinya, entah itu siswa yang pintar, siswa yang kurang dalam hal belajar, siswa yang kurang dalam motivasi belajarnya, tidak boleh. Ya, misalnya seperti ini, misalnya ada guru yang mengatakan bahwa, hey, kamu cantik, saya kasih nilai lebih ya, tidak seperti itu ya, tidak boleh kayak gitu, ya. Kita lihat di sini, kategori usia anak. Kalian berada di kategori usia mana nih? Anak remaja, pra remaja, atau anak remaja? Anak remaja ya. Nah, di sini kewajiban anak. Kewajiban anak itu apa? Yaitu 1, hormat pada orang tua, wali, dan guru. Ya, balik lagi, kalian harus berlaku baik, hormat, bertutur kata yang baik. Kemudian selanjutnya adalah mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang selanjutnya adalah mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Misalnya dengan kalian mengikuti upacara, kemudian mengikuti program kedirgantaraan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Untuk Muslim tidak meninggalkan sholatnya, mengaji, dan agama lain juga tidak meninggalkan ibadahnya. Yang selanjutnya adalah melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Tujuannya apa? Untuk memiliki karakter yang baik. Nah, kita lihat. Sekolah ramah anak tidak akan terwujud apabila tidak ditunjang oleh seluruh personel sekolah, ya, baik itu guru termasuk siswa-siswinya. Nah, misalnya nih, yang pertama, penataan lingkungan sekolah atau penataan lingkungan kelas.
Nah, di SMK Angkasa ini ada program yang namanya kelas dinamis. Ya, di mana siswa-siswinya memiliki atau dapat menata kelasnya, menghias kelasnya sesuai dengan keinginan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak bosan, kemudian menimbulkan rasa nyaman, aman, agar betah di kelas pada intinya. Ya. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang ramah. Ketika kalian berbicara dengan teman, dengan kakak kelas, dengan bapak ibu guru, tolong biasa aja, jangan nyolot ya. Biasa aja dengan senyum, dengan tutur kata yang baik. Pada intinya jangan nyolot aja intinya Mah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh saling membuli antar teman. Nah, tadi dari nyolot tersebut, nah timbullah rasa tidak nyaman ke teman misalnya. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya pembulian. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah menghormati Bapak Ibu guru. Balik lagi tadi ya, kalian harus bertutur kata yang baik, kemudian sopan, santun, dan yang paling penting adalah menyimak, mendengarkan, memperhatikan guru apabila sedang mengajar, apabila sedang memberikan materi. Kalian tidak asik dengan dunianya sendiri ya, pada saat Bapak Ibu gurunya misalnya menjelaskan materi, kalian malah main HP, mendengarkan musik, tidak seperti itu. Hormati Bapak Ibu guru. Ya. Yang selanjutnya adalah selalu hidup bersih. Kalian harus membiasakan cuci tangan dengan air bersih, menggunakan sabun, kemudian minum, ya rajin minum dengan air matang tentunya ya, bukan air keran ya. Kemudian biasakan menggunakan masker karena sekarang kita berada di new normal ya, menggunakan masker kemanapun itu. Yang selanjutnya adalah harus memiliki karakter yang baik. Tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, nanti dulu, Pak. Ya. SMK Angkasa memberikan kesempatan untuk kalian berpartisipasi dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak. Nah, sebelum menutup pembahasan atau materi, ya, di sini ada bonus video nih untuk seluruh orang tua, Bapak Ibu, orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya mengikuti kegiatan MPLS, mangga bisa merapat ya Bapak Ibu menonton bersama. Akan ada video berkaitan dengan selamatkan generasi emas Indonesia. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang sedang mendampingi putra-putrinya bisa merapat agar bisa menonton bersama putra-putrinya. Ya, terima kasih. Mangga Pak Teguh.
Iya, terima kasih karena kalian sudah menyimak video berikut dan terima kasih juga kepada orang tua, Bapak Ibu yang sudah menonton bersama putra-putrinya. Ya, terakhir sebelum menutup, ya, mari kita bekerja sama mewujudkan sekolah SMK Angkasa Hussein Sastra Negara ini menjadi sekolah yang ramah anak. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci yang sudah begitu luar biasa menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kalian semua pun menyimak segala sesuatu apa yang sudah disampaikan sama Ibu Suci tadi, dan mudah-mudahan para orang tua di rumah pun menyimak bahwa begitu berharganya para anak kita ini. Saya pun melihat paparan Bu Suci, saya berada di sini, anak saya berada di rumah, membuat saya pengen cepat-cepat pulang Bapak Ibu di situ. Karena saya mengharapkan generasi kita ini adalah generasi yang begitu luar biasa, yang nantinya akan menjadi generasi yang sukses dunia dan akhiratnya. Terima kasih untuk Bu Suci sekali lagi saya ucapkan. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita acara ice breaking akan Ibu isi terlebih dahulu. Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang tata cara kebiasaan dari angkasa pagi sekolah kita ini. Mohon diperhatikan ya setiap paginya. Biasanya setiap pagi kita akan selalu melakukan dimulai dengan angkasa, cinta bangsa dan negara. Biasanya kami melakukan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang selanjutnya kita akan melakukan doa bersama diawali dengan Asmaul Husna, lalu dilanjutkan dengan doa. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak akan Ibu perkenalkan dimulai hari esok. Siap ya? Dimulai esok hari, kalian pagi-pagi jam 6.45 kalian sudah bergabung bersama meeting kita. Lalu kita akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian pastinya nanti saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian harus sikap sempurna berdiri. Jadi nanti kalau sudah disarankan, silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian siap untuk berdiri tanpa dikomando, ya. Kalian tanpa dikomando, lalu kalian berdiri. Lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Lalu selanjutnya kita akan melaksanakan doa, akan dipimpin dan dipandu bersama kami. Lalu kita akan mengumandangkan Asmaul Husna secara bersama-sama. Jadi untuk nanti doa dan Asmaul Husna akan Ibu share di grup. Jadi kalian nanti bisa secara beradaptasi, secara bisa melihat, oh berarti doa bersama di SMK Angkasa yang disebut dengan Angkasa Pagi di sekolah SMK Angkasa itu seperti ini. Ya, kita coba lihat ya. Ihsan, dibuka mic-nya. Ibu akan lihat satu-satu ya tadi ya, sambil menunggu. Nomor 1, Rizky Permana, dibuka mic-nya. Silakan Rizky Permana dibuka mic-nya. Siap Rizky Permana. Angkasa pagi kita itu dimulai dengan membaca Asmaul Husna. Angkasa pagi kita itu dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu selanjutnya, terima kasih Rizky. Ya Bu. Selanjutnya, Galang.
Mana Galang ya? Ada nama Galang? Galang di muka mic-nya? Kalau tidak ada Galang, Rangga Maulana 10 RPL. Silakan. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kita akan lagu apa? Rangga. Saya ini tuh. Oh, dia chat. Mau melalui chat. Siap. Apa katanya? Oh, mic-nya error, Bu. Dinyalain juga nggak bisa. Siap. Dijawab di chat. Nah, setelah Indonesia Raya, kita akan melaksanakan siap. Selanjutnya, berarti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan melaksanakan doa bersama. Lalu dilanjutkan dengan Membaca Asmaul Husna. Adrian, 10 mesin. Setelah doa bersama, Adrian, dilanjutkan dengan Adrian, mic-nya dibuka. Setelah doa, kita akan cuman ketawa. Oke. Tadi Ibu kelewat juga satu ya. Nanti setelah Indonesia Raya, Ibu ulangi ya. Angkasa Pagi akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Yel Yel Ya Sarini. Selanjutnya lalu berdoa, lalu Asmaul Husna. Nah, Yel Yel Ya Sarini Sekolah Angkasa itu nanti akan Ibu ajarkan di ice breaking selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, mangga kita lihat video dari kakak-kakak OSIS kalian. Silakan. Ini adalah profil sekolah kita dimulai dari segala-galanya sampai ke praktek-praktek yang akan kalian lakukan nanti. Silakan videonya disimak.
Gimana? Jadi kalian sudah melihat ya, oh nanti yang akan saya lakukan pas nanti sudah berada tatap muka bersama kita itu seperti itu. Yang otomotif, oh sudah punya gambaran bahwa prakteknya itu seperti itu. Yang di teknik mesin, gambarannya seperti itu. Teknik listrik pun sama seperti itu. Dan terakhir di rekayasa perangkat lunak pun prakteknya seperti itu. Sudah punya gambaran, coba dong dihapus di mana sih? Di Zoom itu ada tanda untuk reaction ya? Dibaca coba ada reaction di situ. Reaction kalian itu, kalau kalian itu lihat jempolnya disebutkan, jempolnya dihidupkan, jempolnya, sip, 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 sip. Berarti kalian menyimak dengan baik. Mantap. Oke, kalau nanti selanjutnya reaksi itu Ibu akan gunakan setiap harinya. Oke, sebelum mengisi ke sesi materi kedua, di situ Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu di sini. Coba simak-simak yel-yel sekolah angkasa yang harus kalian hafalkan. Dengarkan seperti ini. Dengarkan Bapak Ibu nanti akan menjawab apa yang Ibu sampaikan ya. Kalian menyimak begini. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti operator di sekolah akan membawakan yel-yel. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai Indonesia Raya. Nanti akan seperti ini. Yasari. Sekolah Angkasa. Sekolah Angkasa. Tri-Abdi Angkasa Nusantara. Tri-Abdi Angkasa Nusantara. Abdi, abdi, abdi. Abdi 1. Abdi agama. Abdi 2. Abdi bangsa dan negara. Abdi 3. Abdi ilmu. Bersama angkasa. Jayalah Nusantara. Kalian dengar itu? Reaksinya kalau kalian mendengar. Silakan. Reaksinya. Abdi agama. Like videonya. Abdi agama. Coba Ibu. Coba lagi? Kita coba? Mau kita coba? Kita coba ya. Besok insya Allah untuk yang akan Ibu share di grup dan kalian harus menghafalkannya. Satu kali lagi kalian simak baik-baik. Sebelum acara dimulai besok kita akan uji coba dulu ya. Dengarkan Ibu ya untuk sekolah. Hiduplah Indonesia Raya. Masuk. Sekolah angkasa. Ulang. Yasarini. Sekolah Angkasa. Sekolah angkasa. Tri-Abdi Angkasa Nusantara. Tri-Abdi Angkasa Nusantara. Abdi, abdi, abdi. Abdi 1. Abdi agama. Abdi 2. Abdi bangsa dan negara. Abdi 3. Abdi ilmu. Bersama angkasa. Jayalah Nusantara. Luar biasa. Kalian pun besok semangatnya harus seperti itu ya. Siap? Acungkan jempol kalian. Siap, mantap. Oke. Insya Allah setiap angkasa pagi akan Ibu share lewat grup nantinya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan atau Ibu akan memulai dengan materi yang kedua, yaitu tentang yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Sumiati. Ibu Elis ini adalah guru PPKN di sekolah SMK Angkasa. Mangga atas waktunya Ibu Elis, kami tunggu anak-anak. Ibu perkenalkan, inilah Ibu Elis. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMK Angkasa ya. Mudah-mudahan kalian bisa nyaman ya bergabung dengan sekolah angkasa. Dan kalian sekarang menjadi bagian dari keluarga SMK Angkasa, menjadi anak ibu ya, anak ibu, anak semua guru-guru yang ada di SMK Angkasa ya. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan memberikan materi ya
tentang keluarga sadar hukum. Keluarga sadar hukum, ya. Kalian mungkin sudah tahu ya, hukum itu apa. Tolong kalian siapkan alat tulisnya, resumenya, nanti pada akhir materi tentunya kalian harus menyetorkan ya, resume beserta foto kegiatan kalian. Keluarga sadar hukum. Hukum itu apa? Kalian sudah tahu mungkin hukum? Ya. Lanjut, Bu Neng. Di sini peraturan atau adat yang secara resmi hukum, peraturan atau adat yang secara resmi yang diakui oleh masyarakat atau yang harus diterapkan dalam kehidupan di masyarakat, ya. Harap sabar sebentar ya. Ya, sudah. Sambil menunggu, coba Ibu akan mengingat kembali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Wida tentang apa Yasar ini. Ya, kalian ada yang sudah hafal? Perlu kalian ketahui, Yasar ini berlaku untuk sekolah angkasa di Indonesia. Jadi sifatnya nasional untuk sekolah angkasa. Coba Ibu ulang kembali ya, Yasar ini. Yasar ini sekolah angkasa. Di Abdi Angkasa Nusantara. Di Abdi Angkasa Nusantara. Abdi. Abdi 1, Abdi agama. Abdi 2, Abdi bangsa dan negara. Abdi 3, Abdi ilmu. bersama angkasa. Jayalah Nusantara. Mudah-mudahan hafal ya, kalian besok dimulai ya, sudah hafal, sudah mengikuti dengan benar. Ya, kita kembali lagi ke materi yang akan Ibu sampaikan tadi tentang keluarga sadar hukum. Hukum itu apa? Salah satunya merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah. Ada tambahan, tentunya peraturan atau adat yang secara resmi mengikat ini apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Next. Lanjut, Bu Ratna. Keluarga. Apa itu keluarga? Kalian semua tentunya bagian dari keluarga, ya. Yaitu unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat yang sama, ya. Artinya kalian sekarang sedang berada di keluarga, ya. Lanjut, Bu Ratna. Kemudian kesadaran hukum. Apa itu kesadaran hukum? Ya. Kesadaran hukum adalah kesadaran
dari diri sendiri tanpa tekanan atau paksaan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Artinya banyak hukum-hukum atau aturan-aturan yang diterapkan di negara kita. Nah, kemudian kita mematuhinya. Ya, lanjut. Kesadaran hukum terbagi 3 atau bisa diterapkan atau di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat atau bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran hukum di lingkungan keluarga, ambil contoh apa? Ya, kalian misalnya mempunyai kesadaran hukum, contohnya mematuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh kedua orang tua kalian. Kalau misalnya kalian main nih ya, tentunya kita ambil contoh main sebelum adanya COVID-19. Kalian jangan pulang larut malam, karena tentunya semua orang tua juga tidak mau ya anaknya pulang larut malam hanya untuk bermain-main. Kemudian jajaran hukum di lingkungan sekolah, contohnya apa? Tentunya setiap sekolah mempunyai peraturan-peraturan atau tata tertib yang harus ditaati. Kalau kalian misalnya tidak mentaati aturan-aturan tersebut, tentunya kalian itu bentuknya pelanggaran hukum. Nanti ada ya dibahas materi itu. Kemudian di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, di sini kaitannya nanti ada peraturan-peraturan yang baku yang dibuat oleh pemerintah yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, ya, seluruh bangsa. Lanjut. Keluarga sadar hukum. Apa keluarga sadar hukum itu? Keluarga di mana anggota keluarganya dengan kemampuan sendiri berusaha meningkatkan, membiasakan bertindak untuk mentaati peraturan yang telah ada. Jadi keluarga sadar hukum itu di mana anggota keluarganya, seluruh anggota keluarganya patuh taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat ataupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Lanjut. Nah, sudah kita lanjutkan. Tadi ada peraturan-peraturan yang baku yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga atau badan yang berwenang yang harus kita taati. Di mana peraturan-peraturan itu kalau kita langgar tentunya akan mendapatkan sanksi. Peraturan-peraturan itu terwujud dalam undang-undang, itu undang-undangan ya, undang-undang harusnya. Di antaranya selain Undang-Undang Dasar 1945 tentunya itu merupakan hukum dasar, juga ada contoh-contoh di bawah ini kalian bisa lihat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi kalau kalian menemukan pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat bermain kalian, maka itu ada undang-undangnya, ada yang mengaturnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga atau istilahnya apa? KDRT, ya. Lanjut, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ya. Jangan coba-coba kalian misalnya coba-coba terlibat dalam narkoba, ada yang menawarkan, memberi, kalian coba. Nah, nanti kalau kalian ketahuan itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, ya. Kemudian ketika kalian memakai kendaraan ke jalan raya, nah tentunya kalian usia kelas 10 ini belum 17 tahun ya. Artinya belum boleh mengendarai atau membawa kendaraan
ke jalan raya. Sehingga kalaupun kalian memaksa, artinya kalian sudah melanggar lalu lintas, di mana undang-undang tentang pelanggaran lalu lintas ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian ada lagi Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Kenapa mesti ada undang-undang tentang sistem peradilan anak? Ya, di sini diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Karena apa? Masih ada atau ada dari anak-anak yang di bawah umur terlibat atau melakukan tindak pelanggaran hukum. Sehingga kalau tidak ada undang-undang tersebut mau bagaimana? Kalau misalnya diberlakukan undang-undangnya, undang-undang yang lain yang berlaku 17 tahun ke atas, maaf ya, jangan macam-macam berpikiran 17 tahun ke atas, nah itu tidak sesuai. Sehingga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya. Kalian itu pahami ya. Lanjut Pak Teguh. Kemudian tadi kesadaran hukum. Sekarang tentunya tidak semua orang sadar hukum. Tentunya ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu bisa saja terjadi di keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kalian pun mungkin pernah melihat pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya, apa pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya seperti tadi kalian misalnya membawa kendaraan ke jalan raya, karena kalian belum 17 tahun sehingga kalian nanti misalnya ditilang sama polisi, dilihat, ditanya surat izin mengemudinya sudah ada, sudah punya atau belum, usianya berapa, tidak membawa surat-surat penting kendaraan lainnya. Nah, itu jelas merupakan pelanggaran hukum ya. Contoh lain, pelanggaran hukum di sekolah, misalnya apa? Ya, banyak ya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa-siswa. Tapi insya Allah mudah-mudahan anak-anak ibu siswa SMK Angkasa di kelas 10 ini insya Allah tidak melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan baik yang diberlakukan di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Ya, jadi tidak sedikit para pelajar di sekolah lain, bukan di SMK Angkasa ya, apalagi kelas 10 baik-baik semua ya. Faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum diantaranya faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung, lingkungan yang dalam kondisi secara psikologisnya atau dalam kondisi-kondisi yang lainnya tidak mendukung, bisa saja itu melakukan tindakan pelanggaran hukum. Misalnya kalian sering bergerombol misalnya ya, nongkrong dengan teman-teman yang lain dan ternyata teman-temannya misalnya yang sering melakukan suatu tindakan-tindakan yang melawan hukum. Ya, itu tentunya akan terbawa, tapi jangan sampai ya. Lanjut, Nomor 2, personality individu remaja atau pelajar itu sendiri. Artinya kepribadian pelajar itu sendiri. Ya. Bagaimana? Kepribadian dari remaja itu sendiri, kepribadiannya misalnya baik, dia rajin sholatnya, dia bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang baik, tentunya tidak akan terjadi pelanggaran hukum. Tidak suka mentaati peraturan, ya. Artinya apa? Ketika aturan-aturan diterapkan, anak atau pelajar tersebut tidak mau mematuhinya. Tidak sedikit yang semacam itu. Ada, artinya saya mah tidak suka loba aturan pisan kudu kitu kudu kieu keun we kumaha urang. Ada siswa yang berpikiran seperti itu. Nah, itu sedikit banyaknya siswa yang seperti itu tentunya bisa saja melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kemudian
penampilan fisik yang berbeda, bisa saja dengan penampilan fisik yang berbeda sebagai bentuk ya kekesalannya terhadap kondisi fisiknya, dia melakukan tindakan kriminal atau tindakan pelanggaran hukum ya. Mungkin materi-materi dari Ibu cukup sekian. Coba kalian pahami lagi ya, dan jangan lupa nanti resumenya. Kemudian sebelum Ibu menutup sekali lagi ya, jangan lupa biar kalian hafal ya. Ya, sudah ya. Tentunya kalian sudah hafal ya. Sudah di-share ya. Silakan kalian hafalkan. Besok pagi kita mulai dengan ya-nya dengan penuh semangat ya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mengikuti kegiatan MPLS itu dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Elis sudah menyampaikan materi tentang sadar hukum, dan mudah-mudahan kalian bisa menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Elis. Banyak hal yang akan nanti kalian pelajari dan akan banyak hal juga yang kalian pahami dari apa yang disampaikan oleh Bu Elis tadi di situ. Karena nanti kalian akan berada di lingkungan TNI AU yang mana di situ banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi di situ. Tapi nanti Ibu tidak akan jelaskan secara detail apa nanti tentang tata tertib lalu lintas nanti, karena nanti hari besok di Rabu kalian akan mendapatkan materi tersebut dari POM AU juga di situ. Oke, sebelum mencapai ke acara berikutnya yaitu ice breaking kedua yang akan disampaikan oleh Bu Ratna. Di situ, di grup orang tua dan di grup kalian sendiri, Ibu sudah men-share yel-yel sekolah angkasa. Silakan, mic-nya dibuka. Kita akan mencoba dengan kalian sendiri. Kalian sebutkan, di situ ada yang tanda panahnya ya. Tanda panahnya di situ adalah jawaban kalian sendiri. Ya, kita coba ya. Dicoba, Pak Teguh, punten mic-nya dibuka dan kalian di rumah pun mencoba untuk membuka mic-nya sendiri. Kita mulai ya. Coba mic-nya belum dibuka, Ibu lihat masih banyak mic-nya yang belum dibuka. Kita coba ya. Halo. Tes. Tes, siap. Tes. Ya. Oke, kita coba ya. Jawabannya adalah tanda panah yang disarankan ya. Coba kita mulai. Bapak Ibu guru pun nanti akan membantu di sini. Ya, untuk yel sekolah angkasa. Ya. Cek satu. Cek. Dasar Sekolah Angkasa. Abdi Angkasa Nusantara. Abdi agama, abdi bangsa dan negara, di ilmu sama angkasa jaya Nusantara. Coba kalian membawakannya nanti kalau kalian harus sambil mengepalkan tangan. Misalkan gini, Yasarini sekolah angkasa. Coba kalian dengan kalian tangannya dikepalkan seperti ini. Silakan Adrian, Gatan, coba. Aku pengen lihat seperti ini. Untuk menyampaikannya. Silakan. Ibu sudah punya kalian yang menggunakan tangannya. Ya, siap semuanya. Ya.
Kalian coba. Ya. Siap ya. Kalian tidak akan dibantu sama Bapak Ibu guru. Siap ya. Teguh. Belum semuanya. Ayo Aprija, tangannya dikepalkan. Ayo Albar, tangannya dikepalkan. Muhammad Syarif, tangannya dikepalkan. Ramdan Eka, sudah luar biasa. Erika, siap. Siap ya? Ayo kita mulai. Duduknya tegak ya. Duduk tegak, tangan dikepalkan seperti ini. Dan kita semangat melaksanakan acaranya seperti ini. Siap ya? Ya, kita mulai. Suaranya dikeluarkan. Ya. Yasarini. Sekolah Angkasa Nusantara. Abdi satu. Negara, abdi ilmu bangsa dan negara, abdi ilmu Nusantara. Oke, tidak apa-apa. Untuk besok dihafalkan ya. Selanjutnya, materi kita akan isi dengan ice breaking. Bukan materi, tapi ini adalah ice breakingnya. Biar kalian tidak jenuh. Setelah 2 materi, ya kita akan tunggu ya. Bu Ratna akan menyampaikan ice breaking yang kedua. Silakan. Bu Ratna, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Oke, selamat pagi. Nah, kalau guru-guru di sini menyapa kalian dengan ucapan selamat pagi, maka kalian menjawab dengan jawaban seperti ini. Pagi, pagi, pagi. Ya, siap? Ya, coba ya, nggak apa-apa, nggak pakai suara juga. Ya, di rumah masing-masing aja. Selamat pagi, 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 pagi. Begitu ya? Bisa ya? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengikuti ice breaking. Ibu harap kalian mengikutinya dengan baik dari mulai pembukaan tadi, kemudian juga pemaparan materi ya, dan juga yel-yel yang sudah diajarkan oleh Ibu Wida tadi. Coba dibaca-baca, dihafalkan begitu ya. Nah, baik, untuk kali ini ya, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal karakter. Nah, karena kalian ini adalah generasi pertama, mudah-mudahan ini adalah generasi terakhir yang mengalami MPLS secara daring atau online begitu ya. Nah, kalian tentu saja tidak mengenal teman-temannya ya, karena masa orientasinya itu secara jaringan ya. Kalau misalnya ada yang kenal ya paling teman SMP-nya begitu ya. Kalau misalnya pengen kenal, wah ini DP-nya cantik, wah udahlah japri-japri, wah ini kayaknya anaknya asik nih ya, japri-japri seperti itu mungkin bisa dilakukan oleh kalian ya. Nah, mengenai karakter, kenapa Ibu mengangkat temanya itu karakter? Karena sekali lagi Ibu katakan kalian kan tidak mengenal karakter teman-teman kalian, begitu. Nah, setidaknya kamu bisa mengenal karakter kalian sebelum kalian bergaul dengan teman-teman kalian nanti kalau sudah bertatap muka, begitu ya. Nah, sekarang Ibu mau share screen dulu.
ice breaking ya. Baik, ini tentang kepribadian. Judulnya tes kepribadian. Ya. Baik. Nah, coba di next. Ya. Baik, lanjut Pak. Nah, kita mengenal karakter itu bisa dilihat dari macam-macam ya. Bisa dilihat dari angka kesukaan, bisa dilihat dari warna favorit, binatang favorit gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan kepada kalian dan Ibu akan memberikan waktu kalian untuk mengamati itu gambar apa ya menurut saya gitu. Jadi orang kan punya persepsi masing-masing nih. Ada yang menganggap itu gambar A, B, C begitu ya. Nah, disinilah letak Ibu akan menilai kepribadian kamu tuh seperti apa. Nah, ya berikut ini gambar yang bisa ungkap kepribadian dalam psikologi kamu. Nah, sekarang coba perhatikan layar handphone kamu masing-masing karena Ibu akan memperlihatkan gambarnya. Silakan Pak, diperlihatkan Pak. Ya, lanjut Pak. Nah, ini dia gambarnya. Coba diperhatikan, Ibu kasih waktu 10 detik saja. 1 titik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop dulu. Nah, saya mau tanya nih sama anak-anakku yang ada di rumah. Setelah lihat gambar yang tadi, coba Ibu mau nanya sama Farel nih. Ada yang namanya Farel ya, Pak? Nah, Farel. Ya, coba Farel dibuka mic-nya. Farel, kamu lihat gambar apa, Farel? Gambar ikan 2. Ikan. Oke, ikan. Ibu tanya lagi yang satu lagi. Ini ada perempuan. Widi tadi apa? Widi. Nah, Widi nih. Widi Purwanti. Coba Widi ya, nanti dibuka mic-nya. Widi lihat gambar apa sih? Iya, Bu. Hah? Lihat gambar apa, Wid? Muka perempuan. Oke. Kalau Widi lihatnya tadi bukan ikan, tapi lihatnya kepala orang, perempuan katanya. Baik, satu lagi, karena ada 3 versi gambar ini sebenarnya. Masa Rangga lagi? Rangga, ini cinta. Jaki. Ayo, Jaki, gambar apa ini? Yang ulang katanya tuh. Mana aja Pak? Baik, yuk, Jaki lihat gak? Gambar apa Jack? Yang tadi Jack, ya gambarnya apa Jack? Cewek. Cewek katanya. Baik, oke, cukup perwakilan 3 orang Pak. Nah, ini sebenarnya ada 3 gambar loh di sini. Pertama itu betul ada gambar ikan. Kedua itu ada gambar perempuan. Dan yang ketiga ini yang jarang banget orang ngeh atau lihat ya. Nah, ini ada gambar bintang-bintang di langit ya. Baik, sekarang kita lihat hasilnya Pak. Ayo Pak, di next Pak. Saya melihat gambar coretan. Ya, hasilnya ya. Aduh, jangan coret-coret. Hasilnya lanjut Pak. Gambar pertama. Yo, tadi siapa yang melihat gambar wanita? Tuh ada Widi tadi sama satu-satu Pak, jangan dulu satu-satu ya. Widi sama Jaki itu kamu orangnya romantis loh, ya Jack ya, bukan rokok makan gratis ya Jack ya, tapi romantis. Jadi dia
romantis itu jadi mengerti perasaan wanita gitu, cie ya. Lanjut Pak, apalagi yang kedua Pak hasilnya? Senang dikelilingi oleh teman dan keluarga. Jadi ini karena orangnya tuh suka kesepian gitu ya. Jadi senang ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama keluarga begitu. Terus ini naif. Nah, naif itu apa? Naif itu polos, lugu, kekanak-kanakan gitu ya. Nah, jadi kalau kata bahasa anak muda sekarang mah be aja gitu ya. Be aja, bukan culun atau apa. Ya. Baik ya, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Nah, jika kamu melihat gambar ikan, next, kamu adalah sosok yang go with the flow. Artinya dia ya menerima apa adanya. Ya, menikmati hidup bagaikan air yang mengalir, begitu ya. Nah, lanjut. Bijak. Nah, bijak tuh jadi dia ya bijaksana gitu. Jadi dia bisa mengambil solusi yang terbaik untuk semua orang gitu, bijak ya. Lanjut. Mudah menemukan solusi. Nah, jadi dia itu memang sedikit cerdas juga, walaupun dia menerima apa adanya, tapi dia itu orangnya cerdas, ya, bisa menemukan solusi yang dianggap orang lain sulit, tapi dia bisa mengatasinya. Next Pak. Dan kemudian dia perlu aktif dalam mengejar mimpi gitu ya. Semua orang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya punya impian itu harus kita sungguh-sungguh agar impian itu tercapai. Begitu. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga adalah jika melihat gambar malam berbintang, ini memang agak kabur juga ya. Jadi jarang kalau orang melihat gambar yang tadi itu adalah gambar malam berbintang. Kayak gimana sih kepribadiannya? Coba Pak. Tampaknya kamu adalah seorang pemimpi. Oh, itu kan mimpi lihat bintang gitu ya. Mimpi gitu ya. Jadi sering bermimpi boleh, tapi ya tetapi kita harus ada batasannya. Kayak ibu bermimpi jadi selebritis kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah ibu jadi selebritis di sekolah aja ya, cukup ya. Nah, lalu kemudian banyak ide gitu. Jadi walaupun dia ya karena pemimpi itu ya, bawaan dia pemimpi, jadi dia banyak ide gitu ya. Oke, terus Pak. Dan satu lagi pesan yang penting untuk orang yang membaca itu, membaca gambar itu malam berbintang, jangan berhenti bermimpi, namun harus tetap realistis. Tadi yang Ibu dikatakan di awal, ya. Oke, jadi harus tetap realistis seperti itu, ya. Baik. Nah, itulah dia ice breaking dari Ibu, ya. Semoga bisa ya sedikit memberikan pencerahan dan masukan introspeksi buat kalian ya ketika ada seseorang menilai kita seperti itu ya, maka yang positifnya harus kita pelihara, kita pertahankan. Nah, yang buruknya kita harus buang jauh-jauh, begitu ya. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya ice breaking pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ice breaking yang terakhir itu berarti ya ice breaking kedua dari kita sudah disampaikan oleh Bu Neng Ratna. Tadi ada yang bertanya, Ibu itu siapa? Itu adalah Ibu Neng Ratna. Ibu Neng Ratna itu adalah guru PPKN dan sekaligus Kaprok RPL. Ada pesan dari Bapak IT, punten di saat pemaparan materi, kalian tidak mencoret-coret materi. Kami akan screenshot nantinya
siapapun yang mencoret-coret materi. Ya, Ibu mohon kita lebih bijak. Tadi sudah disampaikan, jadilah anak yang bijak. Jadilah anak yang jika akan melakukan sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu apa dampak dari semua itu. Ya, Ibu yakin kalian semua sudah memahami dan menyimak dalam hati dan menyimpannya di dalam hati dan pikiran kalian apa yang sudah disampaikan dari materi-materi yang disampaikan Bu Suci tentang ramah lingkungan, ramah anak, lalu disampaikan Bu Elis tentang sadar hukum, dan yang terakhir kita akan menyampaikan tentang bahaya narkoba. Punten anak-anak, sebagai generasi penerus, Ibu mengharapkan menjauhlah dari yang namanya narkoba. Tapi kalau misalkan pagi-pagi ibu kalian, orang tua kalian sudah menyiapkan sabu di rumah, silakan itu dimakan saja. Sabu yang disiapkan oleh orang tua kalian adalah narkoba jenis kasih sayang, yaitu sarapan bubur di situ. Mangga kalau untuk yang itu kalian nikmati, tapi jauhi apapun narkoba yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Silakan. Materi ketiga yaitu tentang bahaya narkoba. Disimak. Dan sekali lagi, kalian mohon tidak mencoret-coret materi, juga jaga cara kalian untuk menyampaikan chat di meeting. Kalian bisa menghayati, kalian bisa memikirkan semua itu. Dari awal, materi itu berkelanjutan. Dari mulai ramah anak, terus sadar hukum, terakhir dengan narkoba, materi itu berurutan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah pun bisa menyimak dan bisa membuat kita sadar semua bahwa anak adalah titipan ilahi yang begitu luar biasa, rezeki yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa juga. Mohon untuk semua anak-anak ibu, jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Ibu menyimak dari tadi video yang tadi membuat ibu miris. Ibu tidak ingin membuat anak-anak ibu seperti itu. Tapi untuk menjadi orang yang luar biasa, ibu akan dukung penuh. Ingatlah bahwa aturan yang akan nanti disampaikan esok itu akan berhubungan erat dengan materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Ibu tekankan di sini. Ibu kesiswaan SMK Angkasa di sini. Jika ada salah satu dari kalian yang terlibat ataupun nantinya diketahui seperti itu, lalu akan ditarik oleh propos sekolah, kami ibu pribadi tidak bisa membantu kalian sama sekali. Tekankan itu semua, jauhi narkoba, dan sekali lagi jauhi narkoba. Ya, untuk perhatian untuk materi hari ini, untuk MPLS hari ini selesai sampai hari ini, coba nanti hubungi wali kelas akan men-share semua penugasan kalian dan akan ibu tunggu sampai jam 11:30 nanti. Tetap pembiasaan di jam 12 kalian lakukan. Bagi yang non-muslim sesuai dengan arahan kalian melaksanakan itu, dan yang muslim juga melaksanakannya juga. Terus ibu sampaikan juga bahwa setiap akhir materi resume akan dikumpulkan, dan di akhir nanti acara penutupan ibu akan mengumumkan juara terbaik dari kalian. Karena ibu yakin di kegiatan MPLS hari ini dan untuk sampai nanti Jumat akan menghasilkan anak yang luar biasa sekali. Kalian adalah siswa-siswi SMK Angkasa yang luar biasa. Materi hari ini ibu cukupkan sampai jam 9:30. Selamat
menjalankan penugasan, Ibu tunggu sampai jam 11:30. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, silakan anak-anak jika ingin meninggalkan room dipersilakan ya. Untuk link di YouTube sudah ada, nanti akan Ibu share melalui grup kelas nantinya. Silakan kalian boleh meninggalkan meeting dan menyelesaikan tugasnya. Meeting akan Ibu tutup. 1, 2, 3. Terima kasih.